Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat, tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan. Dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Tadi udah dijelaskan. Dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung sekali lagi, saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun dalam hari ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTIK sampai ke Sespati dan segala macam. Nggak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup. Tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo. Bapak di mana? Pak Presiden, kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini yang ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggungjawabkan itu. Dan sekarang yang berkuasa adalah Pak Presiden. Menurut video ini, dulu saya adalah presiden tukang bohong. Menurut kalian bagaimana, wahai pendukungku? Aku persembahkan buat kalian pengikut setiaku. Inilah kepintaranku. Ke satu. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60 ribu unit alat 60 ribu unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Kedua. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. Padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, tunggunya 3 tahun. Ketiga. Menurunkan tingkat pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama 5 tahun. Dan bantuan dana 10 juta per tahun untuk UMKM atau koperasi. Keempat. Datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Kelima. Komitmen, kalau kita berkomitmen, penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK ini harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu itu
hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Apakah itu Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1000 penyidik, tambah 1000 penyidik. Ya, memang harus tegas. Kalau kita mau serius jangan seperti itu. Jangan semu ragu dan basa-basi. Kita harus tegas. Ke 6. Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Ke 7. Klausulnya jelas bahwa bisa kita ambil kembali. Hanya sampai sekarang belum kita ambil. Oleh sebab itu, ke depan saya kira kuncinya hanya satu, yaitu kita buyback kembali. Kita ambil kembali saham itu dan menjadi milik kita lagi. Ke 8. Stop impor pangan, stop impor beras, stop impor daging, stop impor bawang, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya gitu. Harusnya kita ini malah bisa ekspor, kok impor gitu loh. Ke 9. Saya selalu menyampaikan kepada anak-anak saya untuk bekerja mandiri dan bertanggung jawab, tetapi tidak ikut dengan proyek-proyek yang berkaitan dengan negara. Nggak boleh. Sejak saya jadi wali kota, gubernur, saya sampaikan, presiden saya sampaikan, tidak untuk itu. Ke 10. Kalau anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Saya dari awal itu saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Ke 11. Mulai agak meroket itu September, Oktober, November itu gini. Final space station crew compartment that brings up. Ke 12. Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota tidak mengintervensi apapun, dan juga meminta jangan sampai memihak, pastikan ASN itu netral. Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh lo memihak. Ke 13. Sekali lagi Pak Kesmujo, saya mengucapkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali, karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali ya. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Ke 13. Akan berkas ijazah asli, baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD, kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Ke 14. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ke 15. Obligasi daerah. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Lah ya. Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Dibatalin. Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa untuk apa, nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita aja 6 triliun. Ke 16. Ke 16. Kita nggak setuju BLT, entah yang ini, yang balsem ini juga semuanya nggak. Saya dari dulu memang paling tidak senang bantuan tunai.
14 Juli 2025, kami selaku prinsipal menyatakan kami sudah memegang 5 bendel bukti asli, ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada. Bukan hanya fotokopi, tapi ijazahnya asli. Jadi ijazah yang kita pegang bukan hanya ijazah, lengkap dengan transkrip nilai, lengkap dengan semua bukti-bukti, dan diserahkan langsung oleh, terima kasih untuk kakak-kakak kelas saya, mahasiswa UGM yang asli. Dan itu adalah dari Fakultas Kehutanan yang lulus angkatan 85. Jadi itu pada periode tahun 85 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang asli. Jadi kami sudah mendapatkan tim hukum termasuk tim advokasi, kami sudah mendapatkan, mohon izin masih di tangan kami karena atas pesan dari yang bersangkutan kami memegang amanah betul, jangan ditunjukkan dulu nanti di pengadilan. Nah, jadi kami menantang sebenarnya Bareskrim maupun Polda Metro Jaya, coba cari korelasi antara aktivitas ilegal di kios Paiman Raharjo yang memiliki sejumlah kios di Pasar Pramuka Pojok dengan lompatan kuantum dari jabatannya yang hanya pemilik kios, tukang sapu sebelumnya, tukang sapu, pemilik kios untuk calo dokumen palsu, lalu menjadi komisaris BUMD, terus setelah itu wakil menteri desa, dan setelah itu menjadi komisaris PGN kalau nggak salah. Sebenarnya logika publik itu sangat sederhana. Kalau tidak ada imbal jasa dari Paiman Raharjo kepada Joko Widodo, tidak mungkin Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa. Adakah kaitan antara aktivitas ilegal Paiman Raharjo dengan dinaikkannya atau diangkatnya dia menjadi wakil menteri? Sebenarnya kami sudah tahu ada seseorang. Nah, seseorang itulah yang akan kami expose nanti setelah gelar perkara khusus tanggal 9 Januari pada Rabu ya. Juli. Rabu 9 Juli 2025. Ada pertanyaan? Cukup dulu. Kalau masalah teknis ya, besok kita akan presentasikan di gelar perkara tersebut. Jadi kalau bisa itu terbuka untuk umum. Pada para jurnalis, wartawan, konten kreator, supaya itu menjadi edukasi publik ya. Kami tantang UGM untuk hadir juga. Bahkan Jokowi, Pak Jokowi juga hadir dong, bawa ijazahnya, apakah buatan UGM atau buatan pojok pramuka pojok. Itu kami tantang. Kalau nggak datang, ya berarti publik akan semakin menyimpulkan bahwa ijazah tersebut bukan dibuat. Katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum. Dan tadi ya kami telanjangi lah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami menginginkan forensik yang bermartabat, independen, tidak diatur, tidak dimanipulasi. Bahkan tidak, Kapolri pun harusnya tidak boleh punya otoritas mengatur hasil dari forensik. Oleh karena itu sebenarnya kalau didengarkan oleh Pak Presiden Prabowo, sebaiknya Pak, lembaga forensik itu harus dikeluarkan dari kepolisian supaya menjadi lembaga independen yang dipercaya oleh publik. Kalau bisa tiga lembaga Pak, khusus forensik. Jadi Kapolda, Kapolri atau atasan-atasan mereka itu tidak bisa. Dari pihak DKI, aktivis-aktivis yang ada di partai. Terus saya juga sudah cek kepada Pak Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD, bahwa itu ada antara kelompok Jakarta sama kelompok kelompok Solo. Maka pada waktu setelah selesai ijazah itu diserahkanlah ke Pak Pras. Si Dodo.
Jadi Pak Pras dan kawan-kawan, ada dari Gerindranya M. Sarif, dibawalah ke DKI, KPU DKI. Ketemulah di situ dengan Pak Juri Adrianto. Mereka ini semua tidak tahu asal-usul dokumen yang dibawa itu. Jadi saya juga udah komunikasi dengan Pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan pada Pak Sarif, apakah mereka melihat, apakah mereka memegang, ya. Terus mereka juga melihat semua dokumen itu, antara dokumennya Jokowi dan Ahok. Mereka melihat gitu. Tahu itu palsunya dari mana, Pak? Tahu itu buatan pramuka dari mana, Pak? Kan dikasih tahu, ada dua yang kita mau pegangkan. Dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri, bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Yang kedua, kita dapat pernyataan dari Rektor UGM, Pak Sofyan Effendi, bahwa tidak pernah ada yang namanya Jokowi di kehutanan itu. Dari situ kita langsung melacak lagi. Jadi melacak bahwa pernyataan dari tim Solo bahwa mereka tidak punya dokumen untuk dibawa ke KPU. Dari situ dibikinlah di Jakarta. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ini dibuat oleh tim dari Solo. Siapa, Pak? Boleh disebutkan namanya? Tim Solo itu yang inti itu ada 3 orang. Ada David, ada Anggit, ada Widodo. Yang berperan besar itu adalah namanya Widodo. Nah, Widodo ini berpasangan lah terus menerus dengan Iskandar, sehingga mereka berapa kali ketemu Jokowi, dan mereka lah terus membentuk setelah lolos dari KPU DKI, mereka pemenangan di Jalan Menteng 22 itu. Pak Betor, jadi 3 orang ini, David, Anggit, dan Widodo yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka. 3 orang ini, Pak? Enggak, cuman Widodo aja. Widodo aja? Itu atas penjelasan Denny Iskandar. Atas penjelasan Denny Iskandar? Ya. Bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012, Pak? Ya. Oke. Kemudian kalau tim dari Jakarta atau dari partai ada yang mengetahui, Pak? Tahu, makanya saya sudah cek juga ke Pak Prasetyo, bahwa Pak Prasetyo menyatakan bahwa benar bahwa ada tim dari Solo dan tim Jakarta. Tim Jakarta siapa saja, Pak? Tim Jakartanya siapa, Pak? Denny Iskandar. Tadi Denny Iskandar, baik. Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dibuat di Pasar Pramuka, Pak? Enggak tahu deh. Oke. Tadi Bapak mengatakan Pak Prasetyo Edy tahu? Ya, dia yang menerima. Jadi dokumen itu diserahkan kepada partai, dari partai langsung diantar ke KPUD. Kalau Pak Pratikno tahu nggak, Pak, kira-kira? Mungkin Ibu lebih tahu dari saya kurang. Oke. Pak Prasetyo, partai ada yang tahu, Pak? Pras itu kan partai. Tadi saya bertanya ke Bapak, Pak Prasetyo Edy mengetahui kalau itu ijazah dicetak di Pramuka. Bapak bilang tidak tahu. Saya bertanya, saya bertanya dari partai ada yang tahu, Pak, kalau itu adalah Iskandar. Dari partai, dari PD Perjuangan dan Iskandar itu, Pak? Lah iya, dia kan aktivis partai. Oke. Negeri ini telah diobrak-abrik oleh Jokowi. Betapa besarnya mudarat dan daya rusak yang diperbuat oleh Jokowi dari yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, yang telah membohongi 270 juta penduduk Indonesia, yang telah merusak sistem tatanan demokrasi, merusak konstitusi, merusak budaya malu ketimuran, merusak mental generasi muda, merusak mengadu domba sesama anak bangsa, merusak ideologi negara, merusak nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Siapa-siapa dan pihak-pihak mana yang telah dirusaknya dengan ijazah palsu Jokowi ini, yang dilibatkan, dijadikan tumbal untuk melindunginya. 1. Rakyat dungu yang berhasil dihipnotisnya. 2. Para saksi dusta yang mengaku seangkatan Jokowi dengan memperlihatkan masing-masing ijazah mereka. 3. Sekolah dan guru-guru SD, SMP, SMA, fakultas UGM. 4. Memaksa rektor dan pihak UGM
mengakui ijazah Jokowi asli. 5. Memanipulasi cerita Kasmujo adalah pembimbing skripsinya, padahal tidak. 6. KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Nasional yang dipaksa harus meloloskan ijazah palsunya. 7. Partai PDIP yang mengusungnya. 8. Partai-partai pendukungnya. 9. Para hakim-hakim konstitusi dan lembaga peradilan. 10. Para lawyer yang dengan meyakinkan, membela, memberikan saksi dusta, menyatakan ijazah Jokowi asli. 11. Institusi kepolisian yang dikenal partek dengan terang-terangan membela Jokowi. Ada yang mau menambahkan?